Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ikhwanul. Ketemu lagi dengan saya Ikhwanul Iksan. Pada sore yang mendung ini, saya berada di kaki salah satu gunung tinggi yang ada di Sumatera Barat, yaitu Gunung Sago. Nah, kalau sahabat Ikhwanul pernah dengar atau pernah baca salah satu novel karya Makmur Hendrik, ada Si Bungsu, Tikam Samurai itu. Nah, kejadiannya yang dibilang di kaki Gunung Sago. Nah, sekarang saya berada di kaki Gunung Sago. Tepatnya di desa Situjuh Bandar Dalam, salah satu desa di Situjuh Lima Nagari, Kabupaten 50 Kota. Asli kampung bapak saya gitu. Jadi ini saya sebenarnya sambil pulang kampung ke rumah Bako, ke kampung Bako. Nah, kita manfaatkan kesempatan inti untuk melihat, untuk mereview kembali barangkali salah satu yang menarik bagi saya kalau melihat datang ke daerah ini. Demikian banyaknya bangunan-bangunan tradisional berarsitektur tradisional Minangkabau yang udah usianya mungkin sudah puluhan, bahkan ada yang ratusan tahun, lebih dari 100 tahun, tapi hampir semua terbengkalai atau mangkrak atau sudah tidak dimanfaatkan lagi, tapi tidak bisa juga dibongkar. Nah, ini pada sore hari ini alhamdulillah kita berkesempatan bertemu langsung dengan pemimpin atau datuk di sepesukuan Sipisang, yaitu di keluarga kami juga. Nah, datuk itu kita sapa saja, Kanda Samsudarman Datuk Kakando. Assalamualaikum, Dasam. Waalaikumsalam. Nah, ini kalau bercerita dengan Dasam ini kayaknya mungkin karena kami saya dari kecil sekali sudah sama Dasam ini, udah ikut dengan keluarga, sehingga hubungan sudah sangat dekat sekali lah dengan beliau ini, dan tahu persis bagaimana saya waktu kecilnya gitu. Nah, ini Dasam, kalau kita lihat di Situjuh ini, kalau kita masuk dari arah Payakumbuh, Dasam, kan memang banyak ini bangunan-bangunan rumah yang tinggal sekarang nih, Dasam. Yeah. Ini yang dekat-dekat kita aja, ini jaraknya paling cuma 30 meter nih kan. Ke belakang sana 50 meter, udah ada lagi gitu ya. Apa kejadiannya sebenarnya, Dasam? Kira-kira kenapa nih bisa begitu, Dasam? Jadi fenomena ini sudah berlangsung 30 tahun atau sampai 40 tahun terakhir. Berarti udah sekitar tahun 80-an lah ya? Sudah mulai. Nah, anak penakan, apabila mereka sudah berkeluarga, mereka cenderung membangun rumah sendiri yang lebih mungkin ada kebahagiaan tertentu. Kalau satu keluarga, walau itu keluarga kecil, bisa membangun rumah sendiri gitu ya. Sendiri menjadi kebanggaan. Dan mungkin juga suasana kalau kita tinggal di rumah gadang berarti kan bukan kita sendiri. Berarti mungkin ada orang tua di sana atau ada adik-beradik lain, walau bagaimanapun mungkin masih merasa bagaimana. Mungkin itu pengaruh juga kali, Dasam ya? Iya, dulu waktu saya masih kecil, rumah gadang itu kan kalau ada keluarga kaum ini, terutama yang perempuan menikah, dia tinggal di rumah gadang. Memang disediakan secara bergantian, ada kamar yang tertentu. Itu. Nah, akhirnya mereka tidak betah. Iyalah. Mungkin tidak betah dengan seiring perkembangan zaman seperti sekarang tentu sudah beda. Kalau dulu misalnya beras mungkin dari sumber yang sama, lauk pauk dari sumber yang sama, kita makan bersama. Tapi kalau sekarang karena masing-masing udah kerja beda-beda, yang satu pingin beli durian nggak mungkin bawa. Kalau dibawa pulang satu nggak cukup kan gitu. Akhirnya pasti siapapun ingin punya rumah sendiri, walaupun kecil, walaupun gitu kali salah satunya, Dasam. Iya, betul itu. Karena itu secara berangsur-angsur rumah gadang itu seperti yang di belakang kita ini tidak dihuni lagi. Ini semenjak kapan kita mulai tidak dihuni? Sejak awal. Sejak tahun 90 kali? 90 masih dihuni. Masih ya? Masih. Yang tinggal siapa waktu itu ya? Terakhir, bukan. Terakhir yang tinggal itu ada keponakan saya, anak Tati namanya.
dia tinggal di situ. Tapi karena suaminya mata pencariannya tidak di kampung sini, dia merantau? bukan merantau, dia di negari ini Oh, juga. masih tetap di sini Cuma gitu. dekat usaha dia yang dia lakukan, dia buka warung. Akhirnya buka pindah ke sana. Pindah ke sana, tinggal rumah. Nah, dulu waktu saya awal-awal mula jadi menyandang datuk, Iya. dibikinlah kegiatan rutin 1 kali sebulan, ada pertemuan. Oke. Ada pertemuannya isinya di samping silaturahim, kemudian ada kita undang penceramah agama. Oh ya, semacam Jadi maksudnya untuk menjalin hubungan yang lebih agar akrab. tetap solid lah keluarga ini, walaupun sudah tinggal kemana-mana, termasuk udah datuk sendiri nih sekarang tinggal malah di Padang Panjang kan gitu kan. Soalnya anak-anak saya tinggal di Padang Panjang. Baik sahabat Ikhwanul, kita sekarang berada di halaman rumah Gadang. Ini rumah Gadang keluarga, tepatnya rumah Gadang keluarga suku Sipisang dari Kanda Datuk Kakando di Situjuh Bandar Dalam. Nah, ini bangunan ini kira-kira dibangun dulu tahun berapa nih, Sam? Menurut cerita yang saya peroleh, yang diceritakan oleh orang-orang yang tua lebih tua dari saya, ini dibangun sekitar tahun 1820. 1800 apa 1900? 1920. 1920. Berarti udah 100 tahun juga sekarang, udah lebih 100 tahun ya. Lebih lah. Nah, waktu bangunan ini dibangun itu kira-kira keluarga yang tinggal di sini pertama itu nenek dari Kanda Datuk atau gimana tuh? Ibu dari nenek. Ibu dari nenek. Iya. Berarti nenek waktu itu umur sekitar, kalau nenek itu lahir tahun 1901. Oh, itu yang hari kalam istilahnya. Jadi itu orang dulu kan benar. Ketika ditanya tanggal lahir tahun itu berapa, jadi patokan gitu kan. Jadi patokan. Oke, berarti kira-kira umur 1920 lah nenek kita dulu. Yeah. Nah, itulah yang bangunan ini mulai dibangun. Nah, kalau kita melihat Kanda Datuk, misalnya di Minangkabau ini ada bangunan itu sebetulnya secara umum bisa dibedakan dari 2 keselarasan yang ada. Jadi ada keselarasan Kotopiliang, ada keselarasan Bodi Caniago. Walaupun di tengah-tengah sebenarnya ada Larehnan Panjang yang menganut kedua sistem pemerintahan tadi gitu. Nah, kalau melihat itu Situjuh nih masuknya kemana nih? Ke Kotopiliang. Kotopiliang ya. Nah, kalau Kotopiliang berarti kan dia lebih ke Datuk Ketumanggungan yang bangunannya biasanya beranjung. Kalau Kotopiliang beranjung. biasanya pakai anjung yang di kiri kanan. Tapi kalau rumah kita ini datar aja nih ya. Datar, lantainya tidak datar. Nah, lantainya yang tidak datar, ada bandul gitu ya. Bandul. Tapi kalau dari bangunan tidak pakai anjung gitu. Tidak pakai anjung. Nah, ini memang kemudian kalau rumah yang anjung, yang pakai anjung kiri kanan itu di daerah Situjuh ini ada juga? Dulu ada. Oh, dulu ada. Sekarang karena sudah dimakan usia, makin lama makin habis juga ya. Tidak dihuni. Akhirnya habis lagi. Habis dia. Oke. Nah, melihat fenomena ini, sahabat Ikhwanul, saya barangkali secara pribadi mencoba menganalisa. Kalau bagi saya mungkin sebetulnya daerah ini termasuk di Larehnan Panjang itu, Sam. Jadi berbunyi istilahnya seperti di daerah Tabe itu ada Balai Rungsari, Pisang Sikalek Hutan, Pisang Timbatu Indak Bagatah, Bodi Caniago inyo bukan, Kotopiliang inyo antah kan gitu. Nah, inilah dia. Kenapa? Karena di sini ada bangunan yang bergonjo, ada yang beranjuang, ada juga yang tidak kan gitu. Tapi yang tidak biasanya kalau rumah Bodi Caniago itu dia lantainya datar saja. Karena kedudukan para datuk itu kan sejajar. Nah, kemudian mereka lebih mengutamakan demokrasi, lebih mengutamakan musyawarah. Sehingga lantainya datar saja. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tetapi tiba di rumah Gadang kita ini enggak ya. Ada bandul, ada yang lebih tinggi ya. Sebetulnya bukan rumah Gadang. Hampir semua di sini. Hampir semua. Misalnya yang di sebelah sini. Yang di depan ini suku Piliang juga sama. Oh gitu juga ya? Ada
tidak datar, ada yang bagian ke depannya yang lebih luas. Itu rendah. Yang di atas ini yang lebih tinggi ya. Rendah. Oke, saya sebenarnya kita pingin masuk nih, cuman memang kondisi lantainya pun sudah lapuk dan gelap karena nggak anu lagi, udah lama sekali ditinggal. Kita takut juga kejeblos segala macam. Gitu. Tapi yang bagian depannya sebetulnya masih kuat ya. Masih kuat. Masih terawat karena pernah diganti katanya dengan kayu baru gitu ya. Nah, Kandada tua ini ada bangunan rumah gadang, dulu kita ini masih satu-satunya, kita semua masih di sini nih kan. Kalau ada nenek, mak tuo, kalau kami datang dari perantauan, kami juga tinggal di sini kan gitu ya, semua di sini. Nah, di depan ini kan ada bangunan rangkiang dulu nih. Rangkiangnya dulu ada berapa nih? Ada 3. 3 ya? Nah, itu 3 rangkiang yang ada, kalau disebut di dalam Tambo kan namanya ada si Bayau-Bayau, ada si Tinjau Lawi, ada Lumbuang Baperong gitu. Nah, ini 3 itu punya fungsi sendiri-sendiri atau gimana dulu tuh? Tidak, setahu saya 3 rangkiang ini masing-masing dikelola oleh 3 nenek. Oh gitu. Kalau yang di pinggir sini, yang pinggir. 3 nenek ini maksudnya? 3. Dulu kan orang ini kan awalnya satu, kemudian berkembang beranak gitu. Jadi ada 3 orang tua. 3 yang pangkat nenek gitu ya. Kalau yang nenek kita? Nenek kita 1. Oh, dia 1. Di atasnya lagi maksudnya nih? Bukan, yang hampir sejajar dengan nenek. Dia oke. Jadi dia punya lumbung. Kalau yang di pinggir ini nenek kita punya. Yang ini? Ya, Rahmah namanya. Ya, Rahmah. Yang 1 ini? Iya. Yang 2 lagi? Yang 2 lagi ada Rabisa namanya. Itu adik beradiknya nenek itu? Oh, ibu jauh. Ibunya Oh gitu. Jadi nenek ada mak tuonya punya anak, itu 1. Itu punya 1 rangkiang juga. Yang 1 lagi? Ada lagi nenek kita, nenek yang berarti masih nenek kita lah ukurannya gitu ya. Ada lagi 1. Dia ngelola. Nah, ketika dia panen, padinya pulang dari sawah panen. Jadi kalau nenek Ramah ini disimpanlah ke rangkiang kita ini. Yang nenek ini yang paling ujung jatuhnya sekarang ya? Bukan, yang paling pinggir sini. Oh, ini yang paling pinggir sini nih? Ya. Berarti di rumah itu ada 1 lagi. Ada 1 lagi, yang di ujung sana 1 lagi. Kecil, oh gitu. Yang situ agak kecil. Oke. Disimpanlah padi itu di situ. Padi itu kemudian menjadi bahan makan. Iyalah. Oleh untuk keluarga, untuk apa gitu ya? Si nenek ini sama anaknya, sama cucunya. Kemudian kalau waktu disimpan itu, ketika mau dijemur, kita waktu saya masih kecil, saya ikut nolong menurunkan gitu, atau menaikkan. Iya. Berarti masih itu rasanya ya? Tahun 60-an kali ya? Ya. Tahun 60-an masih. Berarti tempat menyimpan padi memang ke situ. Memang lumbung. Mau dijemur, diangkat lagi, dijemur dulu, selesai jemur masukkan lagi. Kemudian mau dimasak baru diambil gitu ya. Termasuk tempat menyimpannya di situ juga gitu ya. Menyimpan padi aja. Iya, padi. Kalau sudah jadi beras di rumah kali ya. Di dapur. Di dapur gitu ya. Oke, baik. Saya terus terang ini informasi baru dah Sam. Karena selama ini hampir di semua literatur yang ada itu malah menyatakan rangkiang atau lumbung padi itu sebenarnya tergantung namanya sesuai dengan pemanfaatannya gitu. Jadi biasanya ada 3, yang 1 untuk makan anak kemanakan, itulah yang fusi untuk kita makan tadi. Yang 1 ada lumbung baperong, itu namanya untuk dagang lalu. Dalam arti mungkin ada orang yang minta sedekah atau ada orang yang perantau yang kesusahan, kesulitan. Nah, ini diambil dari sini nih. Jadi tidak mengganggu yang ada di sini gitu kan. Nah, 1 lagi yang digunakan untuk masa paceklik gitu. Jadi kalau masa paceklik mungkin banjir atau air besar sehingga sawah tidak menghasilkan. Nah, ini kita punya tabungan di sini. Mungkin lebih kepada makna filosofis kali ya itu ya. Tetapi sepanjang yang saya lihat dan alami, seperti yang saya ceritakan tadi,
kemudian ada yang seperti yang Iwan sampaikan tadi, ada pembagian tertentu gitu. Itu mungkin dulu. Iya, dahulu kalanya lah gitu ya. Setelah perkembangan manusia ini semakin bertambah, maka dibagilah ini untuk kelompok periuk ini Iya, misalnya. betul. Yang Dan ini lebih kalian juga melihat itu mungkin lebih kepada makna filosofisnya. Iya, betul. Susah juga dari tiga ini, yang satu mau berapa lama kalau nggak ada orang minta-minta, nggak ada perantau, nggak ada yang masa ditinggalin selamanya di situ kan gitu. Dan pada zaman dahulu kala barangkali kalau untuk masa paceklik, masa menggantung periuk kata orang zaman dulu itu gitu kan, karena nggak ada padi, nggak ada, baru dipakai dari sini. Wah, zaman dahulu subur, tanah subur, semua nggak pernah lah rasanya kita mengalami yang paceklik. Jadi barangkali pepatah atau mamangan yang seperti tadi lebih kepada makna filosofis bahwa masyarakat tradisional Minangkabau zaman dahulu kala itu sudah punya masing-masing, sudah membagi, sudah memilah mana yang untuk keluarga, mana yang untuk pendatang dan lain-lain, dan sudah memikirkan di masa-masa sulit harusnya kita seperti mungkin lebih kepada makna filosofisnya. Betul. Tapi kalau dalam pelaksanaan sehari-hari saya setuju seperti yang Kanda sebutkan tadi gitu kan. Ada pembagian. Iya, betul. Oke. Nah, Kanda ada tua kalau tadi kita bicara tentang pembagian dari keselarasan. Yeah. Kalau misalnya kita lihat dari tiga luhak yang ada di Minangkabau ini, ada luhak tanah datar, 50 kota dan batu sangkar. Sebenarnya masing-masing dia punya langgam arsitektur tradisional tersendiri. Misalnya kalau di Agam itu lebih kepada Rajo Babandiang namanya, nama stylenya. Kemudian kalau yang di 50 kota ini Surambi Pape. Kalau yang di tanah datar itu Gajah Mahram. Biasa yang di tanah datar yang Gajah Mahram itu dia lebih besar, lebih mewah, kesannya lebih mewah biasanya bangunannya. Nah, sekarang bangunan kita ini namanya Surambi Pape, dan hampir seluruh bangunan Surambi Pape ini memang pendek, kemudian pintu masuknya dari belakang gitu ya. Ya. Pintu masuk kan dari belakang ini. Jadi apa tuh anunya kira-kira gimana dulu tuh? Gini, yang khusus rumah kita ini, rumah gadang kita ini, pada awalnya pintu masuknya bukan dari belakang. Oh, awalnya betul? Ya, dari samping. Dari kiri. samping? Samping kiri, di tengah itu. Maksudnya dari sini? Iya. Ada, oh gitu? Pakai tangga. Ada tangga itu kan nggak boleh genap. Ya, jumlah tangganya. Jumlah anak tangga. Ada 7, ada 9, ada 11. Dulu waktu saya masih kecil. Itu maksudnya tahun berapa itu yang masih gitu tuh? Kalau berarti Kanda masih sudah anu ya, udah tahu lah kan gitu. Tahu. Umur berapa kira-kira? Sebelum SD. Tahun sebelum 6 PKI meletus, sebelum 65. Sebelum 65. Nenek dulu naik sini. Cuma kata nenek nih. Ya. Itu kan agak curam gitu tangganya. Dan berarti memang betul-betul kayak tangga satu gitu aja? Yang naik itu tangga biasa gitu? Iya. Oh, dari samping ini malah? Dari samping. Oke. Jadi dia bilang lah sama anaknya, Buya, ayah dari bikin yang dari belakang yang agak landai. Jadi bisa naik dia agak 3 ya, ada bordesnya, ada tempat istirahat, baru bisa naik lagi kan gitu. Dan dapurnya dibikin di sebelah. Iya, di belakang itu kan. Dulu dapurnya bukan di situ, di sini. Oh, dulu dapurnya di sini. Iya, karena dia dekat dengan tangga. Oke. Jadi itu. Tapi yang di belakang itu dulu kalau nggak salah, kalau terbayang-bayang, tangganya juga satu gitu aja ya, sebelum dibuatkan tangga yang anu gitu ya. Jadi dipindah dari samping kiri ini ke belakang. Baru waktu itu masih kayunya harus kayu pilihan tuh. Iya. Misalnya kayu surian, kayu luar kan. Baru kemudian lama-kelamaan karena nenek semakin tua. Iya. Jadi udah nggak bisa lagi yang naik dengan satu tangga itu tadi ya. Dia minta sama anaknya, sama Datuk Akando sebelumnya. Iya. Bikinlah yang agak landai supaya dia bisa turun-turun naik. Iya. Nah,
Termasuk dapur di belakangnya itu ya. Masuk dapur di belakangnya. Jadi begitu dia turun, nah di dapur, sampai ke dapurnya. Kadang-kadang dia tidur aja ke rumah gadang. Kegiatannya misalnya kalau dia masak, dia makan, dia kemudian istirahat, semua di dapur. Iya, lebih banyak di dapur itu ya, Iya. yang di bawah itu ya, Iya. karena nenek juga waktu itu udah tua, sehingga mau naik ke atas, mau bolak-balik juga udah susah juga kan. Susah deh. Baik, sahabat Ikhwanul, jadi bisa saya sampaikan juga sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa saya statusnya di kampung Si Pisang, di keluarga Si Pisang, Si Tujuh Bandar Dalam ini istilahnya anak pisang nih ya. Iya. Jadi di sini adalah rumah bako saya, rumah bapak saya gitu. Jadi bagi kami orang Minangkabau, nah ini bapak saya itu dulu namanya Baridin Haji Baridin Datuk Kakando almarhum. Itulah Datuk Kakando, kemudian beliau meninggal, maka gelar datuknya ini turun ke Kanda Samsudarman, sehingga sekarang Kakanda inilah yang bergelar Datuk Kakando. Karena di Minangkabau gelar itu memang kekemanakan. Tersebut kamanakan barajo kamama, mama barajo ke penghulu, penghulu barajo ke nanbana, nanbana Allah Ta'ala. Sehingga segala sesuatu tentu turunnya ke kemenakan, maka kemenakanlah yang saat ini memiliki semacam hak mengelola, menjaga waris, tapi bukan memilikinya kan gitu. Yang memiliki tetap yang perempuan lah, yang tapi laki-laki apalagi berat tanggung jawab sebagai datuk itu ya berat sekali. Kanda ya. Berat. Nah, kan. Sekarang bagaimana nih Kanda melihat fenomena ini kalau kita lari sedikit jabatan Kakanda sebagai datuk di keluarga besar ini, kemenakan banyak kan gitu kan, kakak masih ada, abang masih ada, nah sekarang tanggung jawab itu di pundak, sedangkan Kakanda tentu punya keluarga sendiri, punya anak juga. Misalnya di Minangkabau disebutkan, kalau paku kacang balimbiang tampuruang lenggang-lenggangkan bau menurun ke Saruaso, anak dipangku kamanakan dibimbiang, urang kampung dipatenggangkan tenggang nangari jan binaso. Apa tanggapan Kanda terkait dengan masalah anak dan kemenakan ini? Jadi begini ya, sesuai dengan perkembangan zamannya, kalau dulu karena orang para pemangku adat nih, para datuk ini tidak tinggal di luar kota. Semua di sini ya? Semua di sini. Kebiasaan datuk-datuk ini di kampung ini dulu, setiap hari Jumat dia pulang ke rumah kaumnya. Nanti ponakannya sediakan layar, mamanya datangkan. Atau kalau belum makan dikasih nasi. Itu dulu. Sekarang sementara mama itu kadang-kadang tidak tinggal di kampung. Jadi tentu dia dengan keluarganya pula. Dia dengan keluarga, dengan pekerjaan dan kesibukan dia juga. Nah, dalam menjalankan hal yang seperti ini, kita harus berpandai-pandai. Nah, ketika ada hal-hal kecil, apalagi hal yang besar, itu orang yang tinggal misalnya kemenakan, kakak, adik, yang lainnya harus menyampaikan ke mamanya, ke penghulunya, apa persoalannya. Mulai dari kabar baik sampai kabar buruk ya. Sampai kabar buruk. Dan kalau ada silang sengketa, maka mama inilah yang berkewajiban menyelesaikan. Kita kan punya pepatah prinsip gitu, tidak ada kusut yang tak tidak terselesaikan. Semua, tak ada karuah yang tak tajaniahkan gitu ya. Kita tetap konsekuen menjalankan itu. Cuma tidak mungkin tidak seperti zaman dulunya betul lah ya. Di kita menyesuaikan dengan keadaan. Apalagi misalnya saya tinggal di Padang Panjang, ada sekitar 50 km dari sini. Ini. Kesibukan saya juga punya. Dan tetapi apabila ada kakak yang tinggal di kampung ini, adik kemenakan atau keluarga yang lain menyampaikan, "Mak, Mama harus pulang, ini. Pulang, nggak ada alasannya. benar. Seperti kemarin, jangankan yang kabar buruk, kemarin misalnya salah seorang cucu saya yang cucu di kampung ini kan tamat haji, tamat khatam Quran. Disampaikan kepada saya
sebagai penghulu datuk di sini, datuk dan ya mama lah kepala ya. kaum gitu kan, saya Wajib datang. Wajib datang. Jadi, Itu dari satu sisi lumayan juga beratnya kadang kan gitu, walaupun mungkin pekerjaan sehari-hari atau kegiatan lain harus terkesampingkan juga ini kan gitu. Nah, untungnya sekarang saya tidak seperti kesibukan seperti kayak dulu ya. lagi, kan. Tapi waktu oke. mula-mula diangkat itu Mungkin terasa kali ya, karena sekali. perubahan itu kan Tahun gitu. 2009 gitu. Iya. Yang tadinya kita hanya ngurus rumah tangga sendiri mungkin sekarang ada beban ini, kemudian berarti harus berbagi kan gitu ya. Apalagi pekerjaan, tuntutan pekerjaannya nggak bisa ditinggalkan. Oke. Itu perubahan lah ya, karena memang waktu masa pasti merubah itu semua gitu, sesuai dengan zamannya. Nah, kembali misalnya kan teringat waktu dulu Buya atau Papa, kami panggil Buya, Datuk Kakando, Om atau mamanya Kanda Samsudarman ini sendiri, itu dulu pernah waktu kita kecil-kecil, waktu mungkin sekitar masih di 70-an, tahun 60-70. Itu kalau pulang ke sini, seorang datuk itu kayaknya posisinya bagaimana gitu ya. Ngangkat tas saja nggak boleh gitu ya. Boleh, betul. Itu memang kalau begitu. dulu Macam mana orang menghargai itu tuh dulu tuh? Katanya bawa barang itu langsung ada orang yang ngangkatkan kan gitu. Datuk itu hanya pegang tongkat, itu gimana tuh? Kalau dulu memang seperti itu. Dulu waktu awal-awal waktu kecil masih tahun 70-an lah kali itu Sam ya. 50-an, 60-an. Oh, itu lebih anu lagi ya. Seorang laki-laki, jangankan datuk, tidak boleh. Dulu kan kita nggak punya sumur, nggak punya air ledeng. Kita ngambil air ke lurah atau ke jauh sana, kan. Laki-laki kalau di kampung ini, di negari ini, tidak boleh menjinjing air. Oh gitu. Tabu. Jadi perempuan yang bawa itu. Iya, bawa perempuan. Tidak boleh. Jadi ada orang laki-laki, tapi dia sebetulnya bukan penduduk sini. Dia bekerja di sebuah warung kopi, rumah makan. Nah, dia ngangkat. Dia ngambil air ke tempat ke masjid itu. Nah, namanya si Buyung kan, Buyung Tanjung. Jadi kalau sempat Dasam ngambil air, bawa dengan ember itu, Buyung Tanjung. Jadi pameo jadi sebutan gitu ya. Sebutan. Jadi rendah sekali. Dulu kalau mama itu pulang di masjid, dia ke sembahyang maghrib ke masjid misalnya. Waktu dia udah selesai salat, hari hujan, diantar payungnya. Oh, diantarkan payung ke kan itu. Begitulah barangkali menghargai itu. Kemudian si mama ini tidak boleh berlari. Dulu Iya. Nggak bisa dia mungkin. Berarti sikap, attitude seorang mama itu, seorang penghulu memang betul-betul terjaga benar zaman dulu itu dia. Berteriak, mungkin ngomong kasar atau apa tuh hampir nggak terdengar lah zaman itu. Tidak boleh pakai celana pendek. Tidak, itu di agama kita juga tabu sekali ya. Tabu sekali. Iya pasti nggak boleh itu ya. Pasti kalau Dasam pulang gitu kan, pakai celana pendek, kakak bilang kan, ganti itu kan. Ganti dulu. Apalagi kalau ada tamu. Iya betul. Dihargai. Baik, sekali Sam, kita kembali ke topik awal tadi. Sekarang Kanda Samsudarman, Datuk Kakando sebagai datuk, sebagai penghulu di sini di keluarga kita di Pisang ini yang dengan rumah gadang nih. Apa nih yang Dasam atau direncanakan atau keluarga punya program yang bagaimana? Apakah ini memang dibiarkan lapuk begitu saja atau masih ada rencana untuk tinggal di situ atau bagaimana, Dasam? Sebetulnya ada keinginan untuk merehab bangunan rumah gadang ini. Cuma setelah dirembukkan dengan anak kemanakan, ketika ini dibangun kembali, direhab, diperbaiki, siapa yang akan tinggal? Persoalan lagi. Bangunan biasanya bangunan rumah kalau tidak ditempati. Pasti cepat sekali ya kan. Akhirnya kita bertahan dengan kondisi, kita biarkan aja seperti itu. Tapi kalau dia nanti mengganggu, kita atasi. Seandainya rumah ini seperti juga rumah-rumah keluarga kaum yang lain roboh, kita sudah, yang laki-laki itu tamanya, sama kita sudah bersepakat tidak akan dibangun, tidak di lokasi itu, tapaknya tidak akan dibangun. Oh gitu. Lagi.
baik rumah tempat tinggal atau bangunan lainnya. bangunan. Jadi fungsinya untuk apa nanti? Jadi kalau khusus di kaum ini kan kalau tiba waktu ada kematian, ada waktu barale yang ramai-ramai, kita butuh. Bisa disitulah ruangnya gitu ya, space-nya untuk acara-acara gitu ya. Saya sudah bicarakan dengan yang lain-lainnya, ya itu. Berarti kesepakatan di keluarga, bangunan ini biarlah sampai ini runtuh di masanya, kemudian tapi tidak boleh dibangun lagi. Dijadikan open space, ruang terbuka, di sini mungkin tempat main anak-anak atau dengan ada acara-acara lain bisa dilaksanakan di sini gitu kali kita. Oke. Mudah-mudahan. Dan itu sudah sepakat keluarga semua. Kita sudah beberapa kali sampaikan ke ya terutama ke ya dari ibu, ibu kemudian emak-emak, nenek, sudah sampaikan mereka sudah. Oke. Nanti kalau misalnya roboh itu kan luas tuh. Iya. Besar dari itu lapangan voli itu. Oh iya bisa. Voli, memang bisa benar ini dibuat yang lain kan. Kalau malam mungkin badminton misalnya kan bisa jadi kegiatan ya. Baik sahabat Ikhwanul, kita sudah sampai di penghujung di sesi ini karena tidak terasa sudah lumayan juga waktu kita berbincang. Walaupun sebenarnya masih jauh dari yang kita bisa gali, kita bisa eksplor dari seorang Kanda Samsudarman Datuk Kakando ini. Karena bercerita tentang rumah ini banyak sekali sebenarnya. Kita ingin tahu juga itu banyak ukiran-ukiran, apa namanya. Karena ukiran-ukiran di Minangkabau ini semua punya filosofi gitu. Kemudian begitu juga dengan gonjongnya, ada yang gonjong ini 4, ada yang 5, ada gonjong 7. Kemudian begitu juga dengan ukuran bangunan. Kalau misalnya ukuran bangunan ini kalau di orang Minangkabau ini dasam kan nggak ada yang pakai meter. Atau tidak ada 10 kali 4 meter, nggak begitu. Tapi selalu dibilang hasta, eto katanya kan. Atau malah kalau Istana Pagaruyung itu lebih disampaikan dengan kalimat sampiran gitu. Salanja kudo balari, sapakia budak maimbau, sajariah kubin melayang. Itulah panjang bangunannya. Jadi sebenarnya kalau itu kita barangkali di sesi lain. Terakhir barangkali closing statement Dasam atau Kanda Samsudarman, apa yang mau disampaikan atau harapan sebagai datuk, sebagai penghulu di keluarga kita ini, apa harapan ke depan Dasam? Makasih, harapan seperti juga harapan banyak orang. Kita di kampung ini ingin hidup tentram, insya Allah. Pokoknya kalau ada masalah kita selesaikan secara baik-baik, dan alhamdulillah itu sudah berjalan. Nah, kedepannya kita ingin lebih tingkatkan lagi hubungan silaturahim di antara anak kemenakan semua ya. Mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan. Tetapi butuh waktu untuk semua by proses lah ya, nggak bisa instan juga gitu ya. Tidak bisa, itu harapannya. Oke, baik. Kalau rumah ini tadi sudah jelas gitu Dasam ya. Baik, sahabat Ikhwanul, saya rasa barangkali demikian perbincangan kita sore ini, karena sebentar lagi juga udah mau berbuka, karena pada hari ini masih di dalam bulan suci Ramadan. Demikian saja, banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.